Kiat! Terimalah ini sebagai tanggung jawab dan tugas negara untuk Mumada. Berangkat dan kembalilah dengan kemenangan. Baiklah Paduka, saya mohon izin untuk berangkat. Izin diberikan. Berangkatlah para prajuritku yang gagah berani. Tugas suci negara ada di pundak kalian. Semoga Majapahit kelak akan tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang agung. Inilah detik-detik ketika Majapahit berada di ambang kehancuran dan hanya satu nama yang berdiri di tengah badai, Gajah Mada. Sebelum ia mengucap Sumpah Palapa, sebelum ia menaklukkan Nusantara, ada satu misi gelap yang hampir merenggut nyawanya, Ekspedisi Bali. Intrik istana menajam, pengkhianat bersembunyi di balik senyum, dan Majapahit butuh seorang prajurit yang tidak hanya kuat tetapi tak bisa dibeli oleh siapapun. Ini adalah perjalanan pertama yang mengubah seorang Bhayangkara muda menjadi legenda terbesar Nusantara. Dan hari itu, Majapahit akhirnya bergerak, bukan dengan kata-kata, bukan dengan simbol, tetapi dengan tekad yang siap mengguncang seluruh Nusantara. Selamat datang di Singgasana Doc, tempat kita membedah sejarah, bukan sebagai dongeng masa lalu, tetapi sebagai strategi kekuasaan yang membentuk negeri ini. Jika Sumpah Palapa membuat istana terbelah, maka episode ini menunjukkan bagaimana sumpah itu mulai bergerak, mengubah peta, dan menentukan masa depan Majapahit. Semoga kita diberi kejernihan berpikir untuk mengambil hikmah dari perjalanan para pemimpin terdahulu. Semoga sejarah menjadi penerang langkah kita ke depan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan pendapatmu di komentar. Dukunganmu membuat sejarah Nusantara terus hidup di channel Singgasana Doc ini. Gema Sumpah Palapa masih menggantung di udara Majapahit, seakan-akan kata-kata Gajah Mada tidak hanya diucapkan di hadapan Balai Agung, tetapi menembus tembok istana, mengalir ke lorong-lorong pemerintahan, dan bahkan ke desa-desa yang jauh dari pusat kekuasaan. Sumpah itu sudah menjadi pembicaraan semua lapisan masyarakat. Para pedagang membicarakannya di pasar, prajurit muda membicarakannya di barak, bahkan para pemuka daerah mengirim utusan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di istana. Tetapi setelah hari itu, sebuah pertanyaan besar muncul. Apa langkah selanjutnya? Sumpah sebesar itu tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa arah. Majapahit bukan kerajaan kecil yang bisa bergerak sembarangan. Setiap keputusan, setiap isyarat, setiap gerakan kecil memiliki konsekuensi politik dan militer yang sangat serius. Maka setelah keramaian upacara mereda, kehidupan di Balai Agung tidak langsung kembali tenang. Justru di saat itulah pergerakan dimulai, pergerakan yang lebih tajam, lebih senyap, lebih menentukan. Para pejabat tinggi kerajaan dipanggil satu persatu ke ruang-ruang pertemuan rahasia. Di sana tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Hanya ada meja kayu panjang, gulungan peta kuno, lilin-lilin kecil yang menyala redup, dan wajah-wajah serius yang mencoba memahami harga dari sebuah sumpah. Di salah satu ruangan itu, sebuah peta besar dibentangkan. Peta itu bukan peta yang mudah dibaca. Ia bukan seperti peta modern yang rapi dan bersih. Ia penuh coretan, penuh catatan, penuh simbol dari berabad-abad lalu.
simbol tentang kerajaan-kerajaan lain, jalur perdagangan, arus angin, dan tempat-tempat yang dianggap berbahaya. Peta itu merupakan warisan dari masa Singasari, masa Kediri, bahkan lebih tua lagi. Hanya sedikit orang yang berhak menyentuhnya. Gajah Mada berdiri di depan peta itu cukup lama sebelum orang lain masuk. Ia menatap setiap detil, seolah-olah sedang membaca takdir. Ia tahu bahwa sumpahnya bukan sekedar deklarasi politik. Ia adalah beban. Ia adalah janji yang menuntut pembuktian. Dan pembuktian itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Ketika pintu pertemuan perlahan terbuka, beberapa pejabat militer dan petinggi istana masuk. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menentukan arah negara. Panglima pasukan darat, penasehat perbatasan, ahli perdagangan maritim, dan beberapa pejabat senior yang dikenal berhati-hati, bahkan terlalu hati-hati. Rapat dimulai tanpa banyak basa-basi. Salah satu penasihat berusia tua berkata dengan suara pelan namun tajam, "Amukti Palapa bukan sekadar janji pribadi. Jika kita bergerak salah, Majapahit dapat runtuh bukan oleh musuh, tetapi oleh keputusan kita sendiri." Yang lain menyambung, "Kerajaan baru saja pulih dari intrik. Luka Rakuti dan perpecahan istana belum sepenuhnya sembuh. Kita tidak bisa membuat langkah besar tanpa memastikan pondasi kita kokoh." Gajah Mada mendengarkan semuanya tanpa berbicara. Ia tahu setiap kekhawatiran itu benar. Sumpah yang ia ucapkan memang besar, bahkan mungkin terlalu besar untuk diucapkan begitu terang-terangan. Tetapi ia juga tahu bahwa sumpah itu sudah keluar. Ia tidak bisa kembali, bahkan jika ia ingin menariknya kembali, Majapahit tidak akan mengizinkan. Ia mengangkat jarinya dan menunjuk beberapa titik di peta. Jalur perdagangan Cina-Jawa, rute pelayaran menuju Sumatera, wilayah yang menjadi pusat rempah seperti Banda dan Seran, dan sebuah pulau kecil yang terlihat seperti batu permata di tengah lautan, Bali. Namun sebelum pembahasan mengenai target, ada satu hal yang harus dipastikan, kapasitas Majapahit sendiri. Majapahit adalah kerajaan besar, tetapi besar tidak selalu berarti siap. Kekuatan lautnya sedang berkembang, namun belum mencapai puncaknya. Lumbung-lumbung pangan kembali stabil, tetapi belum sekuat masa Singasari. Pasukan darat tangguh, tetapi dengan kondisi politik yang rapuh setelah intrik, perlu kepastian bahwa mereka setia dan solid. Karena itu, pertemuan ini bukan tentang memutuskan siapa yang diserang, tetapi memutuskan apakah Majapahit benar-benar siap untuk melangkah. Diskusi berlangsung berjam-jam. Beberapa pejabat mempertanyakan keberanian Gajah Mada. Beberapa menguji pemikirannya. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa langkah pertama negara tidak dimulai dengan kapal-kapal besar ataupun pasukan yang siap tempur. Langkah itu dimulai di sini, di ruangan ini, dengan analisis dingin, hitungan matang, dan pemahaman mendalam tentang geopolitik Nusantara. Lalu, ketika pertemuan hampir berakhir, salah satu panglima berkata dengan suara tegas, "Jika kita tidak bergerak setelah sumpah sebesar ini, Majapahit akan terlihat ragu. Keraguan adalah celah yang akan dimanfaatkan musuh." Semua orang terdiam. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan kebenaran. Disinilah bab pertama dari ekspedisi Majapahit dimulai, di ruang strategi, bukan di medan perang. Balai Agung kini menjadi pusat pergerakan senyap. Para juru tulis mulai menyalin peta. Para pengintai dikirim ke pelabuhan-pelabuhan. Utusan rahasia bergerak ke daerah-daerah untuk menilai situasi politik lokal. Catatan-catatan lama tentang konflik di Bali, hubungan dagang, dan kekuatan lokal kembali dibuka. Majapahit mulai bergerak, tetapi dunia luar belum mengetahuinya. Di bawah permukaan, sebuah kekuatan besar sedang bangkit, perlahan, pasti, dan dengan tujuan yang tidak bisa ditawar.
Sumpah Palapa telah menjadi lebih dari sekedar kata-kata. Ia telah menjadi peta, strategi, dan arah negara. Setelah hari-hari pertama pertemuan rahasia di istana, fokus Majapahit tidak lagi pada gema sumpah, tetapi pada pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Dari mana langkah pertama harus dimulai? Keputusan ini bukan hanya soal memilih wilayah. Ia adalah penentu masa depan Sumpah, masa depan Gajah Mada, dan bahkan masa depan stabilitas kerajaan. Karena setiap wilayah yang disebutkan dalam Sumpah Palapa bukan sekedar nama. Mereka adalah pusat kekuatan, jaringan dagang, kerajaan-kerajaan kecil, kelompok adat, dan node geopolitik yang saling terhubung membentuk lanskap Nusantara. Satu kesalahan langkah dapat membuat Majapahit terlihat tamak atau lemah, dan keduanya sama berbahayanya. Para penasihat negara mengumpulkan data lama dan laporan baru. Gulungan-gulungan catatan dari masa Singhasari kembali dibuka. Informasi mengenai posisi kerajaan-kerajaan kecil, kekuatan armada, persaingan ekonomi, hingga jarak tempuh laut diukur ulang. Di ruang lain, para juru tulis menyalin catatan perjalanan pedagang, mendengarkan laporan orang-orang yang pernah berlayar ke kawasan timur dan barat Nusantara, mencoba menyusun ulang potret kekuatan lawan. Ketika semua data itu dikumpulkan, muncul satu kesimpulan. Majapahit tidak bisa menyerang semuanya sekaligus. Tidak mungkin, tidak masuk akal, dan tidak strategis. Kerajaan seperti Gurun atau Gorom, Seran, dan wilayah timur lainnya adalah penghasil rempah yang penting, namun mereka berada jauh dari pusat Majapahit, dan armada laut kerajaan masih dalam tahap pengembangan. Menyerang mereka lebih awal akan menjadi perjalanan panjang yang menguras logistik, tenaga, dan waktu, risiko yang tidak sebanding bila dijadikan target pertama. Tanjung Pura di Kalimantan memang kaya sumber daya dan memiliki kedudukan strategis, tetapi wilayah itu luas dan sulit ditaklukkan tanpa operasi panjang yang dapat menghabiskan biaya negara. Selain itu, para pemimpin daerah di sana cukup lihai dalam permainan politik, terlalu rumit untuk langkah awal. Haru di Sumatera adalah wilayah penting di jalur perdagangan internasional. Namun Haru juga memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan pihak asing, terutama pedagang dari India dan Tiongkok. Menyerang Haru secara tiba-tiba bisa mengundang komplikasi internasional. Majapahit belum bisa mengambil risiko itu. Dan kemudian ada Bali. Semua catatan yang dikumpulkan, politik, ekonomi, jarak, koneksi budaya, perlahan mengarah pada kesimpulan yang sama. Tidak ada wilayah lain yang memberikan kombinasi strategis namun terjangkau seperti pulau yang terletak hanya beberapa hari pelayaran dari pantai timur Jawa itu. Salah satu penasihat berkata dalam pertemuan lanjutan, Bali kecil tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Namun justru itu kelebihannya. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Jika berhasil ditaklukkan, Majapahit terlihat kuat. Jika gagal, itu berarti kerajaan memang belum siap. Gajah Mada mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu nilai Bali bukan hanya pada ukuran pulau atau jumlah tentaranya. Bali adalah simpul budaya kuno Nusantara. Kekayaan seni, ritual, dan hubungan spiritualnya menjadikannya simbol yang sangat kuat. Dan lebih dari itu, Bali sudah lama memiliki hubungan rumit dengan Jawa. Hubungan diplomatik yang kadang damai, kadang tegang, dan kadang nyaris bermusuhan. Secara ekonomi, Bali juga berada di jalur perdagangan penting. Para pedagang dari Lombok, Makassar, dan Nusa Tenggara sering singgah ke sana sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa. Bali menjadi penghubung antara dunia timur dan tengah Nusantara. Jika Majapahit dapat memasukkan Bali ke dalam orbitnya, maka jalur laut dari timur ke barat bisa dikendalikan lebih stabil. Tetapi, alasan paling penting bukanlah budaya, ekonomi, atau jalur dagang. Alasannya adalah politik internal Majapahit. Bali adalah wilayah yang tepat untuk membuktikan apakah sumpah itu bukan sekedar pidato.
Mengalahkan Bali tidak akan memancing kekuatan asing secara langsung, tidak akan membuat kerajaan besar terganggu, dan tidak terlalu jauh untuk mengancam logistik negara. Namun tetap cukup kuat untuk menjadi ujian sesungguhnya. Jika Gajah Mada mampu menaklukkan Bali, maka ia mendapatkan legitimasi di mata para bangsawan, para jenderal senior, dan bahkan rakyat. Jika ia gagal, keraguan terhadap sumpah akan berubah menjadi perlawanan terbuka. Para pejabat senior tahu hal ini, namun mereka tidak langsung setuju. Dalam rapat strategis berikutnya, seorang pejabat tua yang terkenal kritis berkata, menyerang Bali bukan hanya soal kekuatan militer. Ia memiliki hubungan budaya yang kuat. Ada risiko perlawanan budaya, bukan sekedar perang fisik. Yang lain menambahkan, Bali tidak pernah tinggal diam dalam sejarahnya. Mereka terbiasa melawan kekuasaan luar. Jangan kira mereka akan tunduk hanya karena kita mengirim pasukan. Panglima Laut yang duduk di pojok ruangan memberikan catatan teknis. Laut antara Jawa dan Bali terlihat tenang, tapi angin musim bisa berubah sewaktu-waktu. Jika salah membaca arus, armada kita bisa terpisah. Namun semakin lama diskusi berlangsung, semakin jelas bahwa Bali tetaplah pilihan paling logis. Wilayah lain terlalu jauh, terlalu rumit, terlalu riskan. Sementara Bali berada tepat di titik pertemuan antara risiko dan kesempatan. Di tengah diskusi yang panjang itu, akhirnya suara yang paling ditunggu-tunggu berbicara, Gajah Mada. Dengan tenang, ia berkata, tujuan pertama dari sumpah ini bukanlah menguasai dunia. Tujuan pertama adalah membuktikan bahwa Majapahit mampu bergerak tanpa keraguan. Bali bukan sekedar wilayah, Bali adalah pintu. Jika kita mampu membuka pintu ini, seluruh Nusantara akan tahu bahwa Majapahit bukan kerajaan yang hanya berani berkata-kata. Ruangan itu hening. Semua orang tahu bahwa kata-kata itu bukan hanya retorika. Mereka adalah perhitungan dingin dari seseorang yang mengerti harga kekuasaan. Setelah diskusi berhari-hari, laporan-laporan akhirnya dirangkum. Para juru tulis menyusun dokumen rapi yang berisi kondisi internal Bali. Siapa pemimpinnya? Aliansi mana yang mungkin terbentuk? Berapa jumlah prajurit yang bisa mereka kerahkan? Bagaimana ekonomi mereka? Jalur mana yang paling aman untuk mendarat? Dan bagaimana kemungkinan respons Bali terhadap ultimatum Majapahit? Ketika dokumen itu diserahkan, para pejabat tinggi sepakat. Bali adalah ujian pertama. Pemilihan ini tidak diumumkan ke rakyat maupun ke para penguasa daerah. Keputusan itu masih disimpan rapat. Namun, sejak hari itu, arah strategi Majapahit berubah. Persiapan perlahan bergeser menuju barat laut Pulau Bali, tempat jalur pelayaran dari Jawa menjadi paling ideal untuk manuver armada. Di luar istana, dunia tidak menyadari sedang terjadi perubahan besar. Para petani tetap menggarap sawah, para pedagang tetap menjual rempah, dan para pengrajin emas tetap sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi di balik tembok istana, keputusan penting telah diambil. Titik pertama sumpah akan dibuktikan. Bali akan menjadi batu ujian Gajah Mada. Dan dari sana, sumpah Palapa akan bergerak. Satu pulau, satu wilayah, satu kerajaan pada satu waktu. Majapahit kini memiliki target, dan target itu bukanlah wilayah sembarangan. Ia adalah wilayah yang akan menentukan apakah langkah pertama Majapahit menjadi pijakan atau awal dari kejatuhan. Keputusan awal untuk menjadikan Bali sebagai target pertama tidak serta-merta membuat istana tenang. Justru sejak saat itu, Balai Agung mulai berubah menjadi arena perdebatan yang jauh lebih panas daripada rapat-rapat perencanaan sebelumnya. Karena ketika sebuah keputusan besar menyentuh wilayah kekuasaan dan legitimasi, semua topeng politik mulai retak. Dan retakan itu memperlihatkan wajah asli para bangsawan, para pejabat senior, bahkan para jenderal yang selama ini terlihat setia pada satu suara. Majapahit adalah kerajaan besar, tetapi di dalamnya hidup banyak kepentingan.
Ada keluarga-keluarga bangsawan lama yang masih percaya bahwa kejayaan Majapahit berdiri atas darah dan pengorbanan leluhur mereka. Ada pula kelompok pejabat baru yang lahir dari kemampuan, bukan garis keturunan, dan merasa bahwa Majapahit membutuhkan pemimpin yang lebih tegas dan modern. Sementara di balik semua itu, ada faksi-faksi kecil yang bergerak dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk memperluas pengaruh atau mencuri legitimasi. Sumpah Palapa adalah gempa, dan rencana ekspedisi adalah getaran susulannya. Ketika kabar mengenai fokus awal ke Bali mulai bocor, meskipun belum resmi diumumkan, reaksi pertama berasal dari kalangan bangsawan konservatif. Mereka berkumpul di paviliun timur istana, sebuah bangunan indah yang dikelilingi taman bunga kenanga, tempat mereka biasa berdiskusi tentang hukum, adat, dan tradisi leluhur. Kali ini, diskusi mereka jauh lebih tajam. Seorang bangsawan senior berusia hampir 60 berbicara dengan nada penuh kemarahan yang disembunyikan di balik suara lembutnya. Bagaimana mungkin langkah pertama kerajaan sebesar Majapahit diarahkan pada Bali, pulau kecil? Tidak pantas. Sebuah kerajaan besar harus menaklukkan musuh besar, bukan wilayah kecil yang bahkan tidak dianggap ancaman. Yang lain menimpali. Jika ekspedisi pertama diarahkan pada wilayah kecil, bagaimana dunia luar akan melihat kita? Bagaimana para pedagang dari India dan Tiongkok akan menilai kekuatan Majapahit? Ini akan terlihat sebagai upaya mencari kemenangan mudah atau lebih buruk sebagai tindakan orang yang ingin mencari nama. Kalimat itu memiliki tujuan jelas, menyerang Gajah Mada. Bukan dengan kata-kata langsung, tetapi melalui insinuasi yang sangat halus. Di sisi lain, faksi yang lebih muda dan progresif justru mendukung keputusan itu. Beberapa dari mereka adalah panglima-panglima muda yang pernah bertugas di perbatasan atau memimpin pasukan menghadapi pemberontakan kecil. Mereka memahami betapa berbahayanya mencoba menaklukkan wilayah yang terlalu jauh atau terlalu kuat tanpa kesiapan maksimal. Salah satu panglima muda, wajahnya masih penuh semangat, berkata di hadapan sekutunya, "Jika kita gagal di target pertama, seluruh sumpah ini akan runtuh. Jika kita menyerang wilayah yang terlalu besar dan gagal, itu akan menjadi akhir dari Majapahit. Bali adalah pilihan yang tepat. Cukup menantang untuk mendapatkan legitimasi, cukup aman untuk memungkinkan kemenangan." Tetapi alasan para panglima muda itu sebenarnya lebih dalam dari sekadar strategi. Mereka melihat sumpah dan ekspedisi ini sebagai kesempatan, mungkin satu-satunya dalam karier mereka, untuk membuktikan diri dan mengukir nama dalam sejarah Nusantara. Jika sumpah itu berhasil, para pemimpin militer yang terlibat akan naik peringkat, dan itu berarti kekuasaan baru akan lahir. Sementara tengkorak intrik mulai bergerak, suara yang paling mempengaruhi suasana justru berasal dari kelompok ketiga. Para pejabat istana yang tidak memiliki kekuatan militer, tetapi memiliki pengaruh politik besar. Mereka adalah orang-orang yang mengatur aliran informasi, menguasai jalur administrasi, dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga bangsawan maupun ratu. Mereka tidak berani menolak rencana ekspedisi secara langsung, tetapi mereka mencoba mempersulitnya melalui jalur administrasi. Mereka menyebarkan bisik-bisik kecil. Apa keuntungan menaklukkan Bali? Bukankah Majapahit harus fokus pada pemulihan dalam negeri? Bukankah sumpah itu hanya ambisi pribadi seorang Mahapati? Bisik-bisik itu disebarkan bukan kepada rakyat, melainkan kepada pejabat tingkat menengah, para kepala desa dekat istana, bahkan beberapa pemimpin daerah yang sering datang membawa laporan. Dalam politik, keraguan adalah senjata. Tidak perlu menyerang secara terbuka, cukup menanamkan ketidakpastian dan badai akan datang dengan sendirinya. Dan badai itu mulai terasa ketika perdebatan resmi pertama di Balai Agung diumumkan. Hari itu, Balai Agung dipenuhi puluhan pejabat tinggi. Para prajurit kerajaan berdiri di sisi-sisi ruangan, menjaga ketertiban.
meski mereka sendiri tidak bisa menahan rasa penasaran. Ruangan besar itu, yang biasanya digunakan untuk penetapan hukum atau upacara kerajaan, kini menjadi arena bagi dua visi besar Majapahit. Visi yang ingin bergerak maju dan visi yang ingin mempertahankan status quo. Ratu Tribhuwana Tunggadewi hadir, duduk tenang di singgasana, wajahnya sulit dibaca. Di satu sisi, ia tahu Majapahit membutuhkan momentum. Di sisi lain, ia tahu pergerakan terlalu cepat bisa menghancurkan stabilitas kerajaan yang baru bangkit dari krisis politik beberapa tahun sebelumnya. Ketika perdebatan dimulai, bangsawan konservatif berdiri lebih dulu. Paduka Ratu, ekspedisi ini terlalu cepat. Bali bukan ancaman bagi negara. Mengapa kita harus menyerang? Kita seharusnya menjaga stabilitas, bukan memancing konflik. Gajah Mada tidak langsung menanggapi. Ia membiarkan seluruh keberatan itu keluar terlebih dahulu. Sebuah strategi yang membuat lawan kelelahan sebelum ia berbicara. Setelah debat berjalan cukup lama, barulah ia berdiri. Paduka Ratu, katanya dengan suara tenang namun sangat jelas. Sumpah Palapa telah terdengar oleh seluruh Nusantara. Jika Majapahit diam, mereka akan melihat kita ragu. Jika Majapahit ragu, mereka akan mencoba menguji kekuatan kita. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada ekspedisi ke Bali. Seorang bangsawan menantang, tetapi mengapa Bali? Mengapa tidak wilayah besar? Jika sumpah ini adalah bukti kekuatan, bukankah seharusnya kita menyerang wilayah besar pula? Gajah Mada menatapnya, kemudian berkata, "Serangan pertama bukan untuk memperlihatkan kekuatan terbesar Majapahit, melainkan untuk memperlihatkan bahwa Majapahit mampu bergerak dengan kehati-hatian, kecerdasan, dan ketepatan. Kekaisaran tidak dibangun dalam satu malam. Ia dimulai dari batu pertama yang diletakkan dengan benar." Ruangan hening. Argumen itu sulit dibantah. Namun justru di saat itu, lawan-lawan politik Gajah Mada mengerti satu hal yang lebih menakutkan dari ekspedisi. Jika ekspedisi ini berhasil, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Gajah Mada. Ia akan menjadi sosok yang bukan sekedar Mahapatih, tetapi figur yang legitimasi politiknya berasal dari keberhasilan nyata di medan perang dan strategi negara. Itu berarti tidak ada lagi alasan untuk menahan pengaruhnya. Perdebatan di istana itu bukan lagi soal Bali, bukan lagi soal ekspansi, tetapi siapa yang akan mengendalikan masa depan Majapahit. Hari itu, keputusan tidak langsung diambil. Tetapi dari cara perdebatan berlangsung, dari wajah-wajah yang mulai kehilangan kesabaran, dari desir ketakutan yang mulai terasa di sudut-sudut ruangan, semua orang tahu satu hal. Ekspedisi ini tidak bisa dihentikan. Dan hal itu malah membuat banyak pihak semakin panik. Karena makin dekat ekspedisi itu diwujudkan, makin jelas pula bahwa sumpah Gajah Mada bukan sekedar retorika. Ia adalah alat yang bisa mengguncangkan struktur kekuasaan Majapahit, mengangkat orang baru, menjatuhkan orang lama, dan mengubah keseimbangan politik kerajaan untuk selamanya. Dan itulah sebabnya, perdebatan di istana tidak berhenti di Balai Agung. Ia bergerak ke lorong-lorong gelap, ke rumah pertemuan rahasia, ke taman istana yang sepi, tempat para bangsawan mulai menyiapkan langkah diam-diam mereka. Karena jika mereka tidak bisa menghentikan ekspedisi, mereka mungkin akan mencoba sesuatu yang lebih licik, membuat ekspedisi itu gagal. Istana Majapahit malam itu seperti jantung raksasa yang berdenyut pelan namun syarat ketegangan. Setelah berhari-hari perdebatan, bisikan, laporan rahasia, dan adu pengaruh di balik tirai kekuasaan, seluruh perhatian tertuju pada satu sosok, Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Beliaulah satu-satunya yang dapat memutuskan apakah sumpah seorang Mahapatih akan menjadi kebijakan negara
atau sekedar angin yang berlalu tanpa makna. Akan tetapi, Tribhuwana mengetahui sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Sumpah itu telah terlanjur hidup di luar kendali siapapun. Sejak hari Gajah Mada berdiri di Balai Agung dan mengucapkan Sumpah Palapa, seluruh Majapahit bergetar. Kabar itu menyebar dari istana ke rumah-rumah pejabat, ke pos-pos prajurit, ke pasar di kota raja, hingga ke desa-desa di tepi Sungai Berantas. Di mana-mana orang memperbincangkannya. Ada yang antusias, ada yang takut, ada yang ragu, tetapi tidak ada yang tidak mendengar. Itulah sebabnya, bagi Ratu Tribhuwana, menahan sumpah itu sama saja dengan meruntuhkan wibawa mahkota. Namun, membiarkannya berjalan tanpa arah berarti mempertaruhkan seluruh stabilitas kerajaan yang baru saja pulih dari intrik bertahun-tahun. Di ruangan utama Kedaton, diterangi lampu minyak yang menggantung rendah, Tribhuwana duduk di kursi berukir emas. Wajahnya tenang, tetapi mata itu, mata seorang ratu, seorang ibu negara, menyimpan badai pertimbangan yang tidak terlihat di permukaan. Para pejabat menunggu di kejauhan, sementara utusan demi utusan baru saja menyampaikan pendapat fraksi-fraksi istana. Sebagian mendukung Gajah Mada dengan penuh gairah, sebagian ingin sumpah itu dihentikan secara halus, dan sebagian lagi hanya menunggu kesempatan untuk menjatuhkan sang Mahapatih. Namun ada satu hal yang tidak pernah Tribhuwana lupakan. Ia sendiri yang mengangkat Gajah Mada. Ia melihat ketegasan, kecerdikan, dan loyalitas yang melebihi pejabat-pejabat istana lain yang selama ini hanya bermain aman. Dan ia tahu bahwa sumpah itu bukan sekadar mimpi seorang pejabat muda. Ia adalah strategi yang jika berhasil akan mengubah sejarah Nusantara. Malam itu, ia meminta semua orang pergi, kecuali beberapa penasihat terpercaya. Mereka memperlihatkan peta-peta wilayah, distribusi armada laut, kondisi ekonomi daerah bawahan, serta laporan intelijen tentang Bali, wilayah yang disebut Gajah Mada sebagai target pertama. Tribhuwana mendengarkan semuanya tanpa memotong, hanya sesekali mengusap dagu, mengatur napas, atau menunduk memperhatikan setiap detail, seolah nasib kerajaan bergantung pada setiap garis tinta. Namun sebenarnya, keputusan itu sudah ada jauh di dalam hatinya. Ia hanya menunggu kepastian, dan pada akhirnya, kepastian itu datang. Ketika laporan terakhir selesai dibacakan, ruang itu hening. Para penasihat menunggu. Beberapa berharap Ratu mengambil langkah aman, menunda sumpah. Sebagian lainnya diam-diam ingin Ratu memberi lampu hijau agar perubahan besar bisa dimulai. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Tribhuwana berkata, "Kerajaan sebesar Majapahit tidak boleh tampak ragu di hadapan rakyatnya, dan sumpah seorang Mahapatih diucapkan di Balai Agung, bukan sumpah pribadi. Itu sudah menjadi suara negara, namun negara tidak boleh berjalan dengan gegabah. Maka kita akan berjalan dengan perhitungan." Penasihat saling berpandangan. Ratu tidak mematikan sumpah itu, tetapi ia juga tidak membiarkannya liar. Kemudian Tribhuwana melanjutkan, "Perintahkan Gajah Mada untuk menyusun laporan lengkap, semua aspek, politik Bali, ekonominya, hubungan antar keluarga bangsawan, siapa pemimpinnya, siapa musuhnya, siapa sekutunya, bagaimana armadanya, bagaimana pola anginnya. Tidak ada yang boleh luput. Jika sumpah ini hendak menjadi jalan menuju kejayaan, sumpah itu harus berdiri di atas fondasi negara, bukan pada keberanian semata." Kata-kata itu langsung menjadi keputusan resmi kerajaan. Para penasihat mengangguk, sebagian lega, sebagian terkejut, tetapi tidak ada yang berani membantah. Karena mereka tahu, Ratu telah mengambil posisi yang cerdas. Ia tidak menghentikan ambisi Gajah Mada, ia mengarahkannya.
Ia membingkainya dalam disiplin negara, sehingga ketika ekspedisi pertama itu dilakukan, tidak seorang pun dapat menyebutnya sebagai tindak gegabah seorang Mahapatih muda. Kabar keputusan itu menyebar cepat. Di kalangan pejabat konservatif, ada yang menggerutu. Mereka berharap Ratu akan menolak sumpah itu secara halus. Kini, harapan itu pupus. Di kalangan pejabat muda dan prajurit, suasana berubah. Ada semangat baru. Mereka merasa kerajaan benar-benar akan bergerak. Akan ada perang, akan ada ekspedisi, akan ada peluang untuk naik pangkat dan menunjukkan kesetiaan. Di kediamannya, Gajah Mada menerima perintah itu dengan mata yang lebih tajam dari biasanya. Ia tahu Ratu memintanya menyusun laporan bukan untuk menguji kesetiaannya, tetapi untuk memastikan seluruh negara bergerak selaras. Perintah itu adalah kepercayaan, dan dalam tradisi Majapahit, kepercayaan Ratu lebih berat daripada janji emas. Dalam hati ia berkata pelan, "Baik, Sri Ratu, sumpah ini akan berdiri atas dasar negara, dan negara akan berdiri bersama sumpah ini." Tribuwana sendiri malam itu berjalan keluar dari kedaton menuju pelataran istana. Angin malam membawa aroma sungai, dan di kejauhan terdengar suara prajurit berlatih. Langit tampak luas dan gelap, seolah menyembunyikan masa depan yang tak terduga. Dalam kesunyian itu, Ratu bergumam pelan. Perjalanan panjang kerajaan ini baru mulai. Jika sumpah palapa adalah bara, maka negara harus menjadi angin yang mengubahnya menjadi api. Keputusan itu, keputusan tenang yang diambil dalam sebuah ruangan remang, kelak akan dikenang sebagai langkah awal yang membuat Majapahit bergerak dari kerajaan besar menjadi kerajaan yang mengejar imperium. Dan di balik semua itu, Tribuwana berdiri sebagai tiang kokoh yang menahan badai ambisi, intrik, dan harapan yang saling bertabrakan. Sumpah telah diucapkan, negara telah memilih untuk melangkah, dan Ratu telah menetapkan arah. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika deretan abdi kerajaan memasuki Balai Wilwatikta membawa gulungan-gulungan laporan, peta, serta catatan hasil pengamatan lapangan. Seluruh istana seakan bergerak menuju satu titik, persiapan ekspedisi pertama Majapahit setelah sumpah palapa diucapkan. Keputusan Ratu Tribuwana semalam telah menyulit perubahan besar. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Majapahit harus bergerak, dan setiap langkah yang dilakukan sejak saat itu bukan lagi sekedar pekerjaan rutin negara, tetapi bagian dari proses besar yang akan menentukan apakah sumpah Gajah Mada akan menjadi sejarah atau sekedar cerita yang hilang di telan waktu. Gajah Mada tiba lebih awal di balai pertemuan, mengenakan pakaian sederhana namun bersih, dengan belati pendek yang terselip di pinggang, bukan sebagai simbol kekerasan, melainkan lambang kedisiplinan seorang pemimpin lapangan. Di hadapannya terhampar peta besar Kepulauan Nusantara yang telah digaris ulang oleh para ahli strategi. Wajahnya terlihat tegas, sedikit lelah, namun matanya menyala dengan intensitas yang sulit disembunyikan. Ia tahu apa yang sedang ia persiapkan bukan sekedar operasi militer. Ini adalah ujian terhadap visi yang ia nyatakan secara terbuka di hadapan seluruh negara. Laporan demi laporan mulai dibacakan oleh timnya. Prajurit muda yang ia kumpulkan bukan berdasarkan garis keturunan, melainkan kecakapan dan loyalitas. Mereka memaparkan kondisi angin muson yang akan bertiup beberapa bulan mendatang, kapan arus laut menuju Bali paling stabil, pelabuhan mana yang mampu menampung kapal besar, titik-titik pantai mana yang memungkinkan pendaratan. Setiap informasi dicatat dengan teliti. Tidak ada detail yang dianggap sepele. Bahkan jenis kayu yang paling cocok untuk memperkuat lambung kapal ikut dibahas. Sementara itu,
para pandai besi bekerja tanpa henti di balik tembok istana. Udara dipenuhi bunyi denting logam yang tak pernah berhenti, seperti degup jantung negara yang semakin cepat. Mereka mendapat perintah khusus, mempersiapkan persenjataan yang ringan namun kuat, dirancang untuk pertempuran cepat di wilayah kepulauan. Tombak diperhalus, pedang diperkuat, panah dibuat lebih ramping agar bisa melesat jauh melawan angin laut. Para prajurit pun dilatih dalam formasi baru, bukan barisan tempur di darat, tetapi formasi pendaratan, formasi kapal, dan formasi pertempuran jarak dekat di tepi pantai, hal yang sangat jarang dilakukan sebelumnya. Di sisi lain, bagian logistik bekerja seperti semut-semut raksasa yang memindahkan persediaan. Gandum, garam, obat-obatan, tali, bahan bakar, air bersih, dan bahkan peralatan memperbaiki kapal jika terjadi kerusakan di tengah laut, semua dihitung dan dicatat dengan disiplin. Gajah Mada sendiri turun langsung memeriksa beberapa titik penyimpanan. Tidak jarang ia bertanya dengan detail yang membuat para petugas logistik gugut. Berapa lama bahan ini bertahan di udara lembab? Atau berapa tali cadangan yang diperlukan jika kita menghadapi badai 2 hari berturut-turut? Tidak ada satupun hal yang dibiarkan bergantung pada keberuntungan. Pelabuhan Canggu, pusat maritim Majapahit, juga mengalami perubahan drastis. Dermaga yang sebelumnya digunakan untuk kapal dagang kini dipenuhi prajurit, pengrajin, dan pelaut yang melatih koordinasi arus naik turun pasukan dari kapal. Kapal-kapal dikelompokkan berdasarkan ukuran dan fungsi. Ada kapal pembawa prajurit, kapal logistik, kapal pengintai cepat, hingga kapal berat yang dilengkapi balista sederhana. Semua kapal diperiksa ulang, papan yang retak diganti, layar yang robek dijahit, tali yang aus dibakar ulang dan dipilin menjadi lebih kuat. Di antara hiruk-pikuk itu, terdapat pula bisikan-bisikan. Para pedagang yang melihat perubahan besar ini mulai bertanya-tanya apakah perang besar akan datang. Beberapa bangsawan yang tidak menyukai Gajah Mada diam-diam berharap persiapan ini gagal sehingga Sumpah Palapa dapat dianggap sebagai kesalahan. Namun sebagian besar rakyat justru merasa penasaran dan bangga. Kerajaan mereka sedang memasuki babak baru. Mereka mungkin tidak tahu tujuan akhir sumpah itu, tetapi mereka tahu bahwa Majapahit sedang memasuki babak baru. Gajah Mada berjalan di sepanjang garis kapal sambil mengamati satu persatu wajah prajurit yang bersiap berangkat. Ada yang masih muda dengan mata penuh keberanian campur kecemasan. Ada pula yang sudah berpengalaman, terlihat tenang namun penuh kewaspadaan. Ia tidak memberikan pidato panjang, hanya beberapa instruksi singkat. Tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat para prajurit merasa bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Mereka tahu, jika ekspedisi pertama ini berhasil, nama mereka akan tercatat dalam sejarah. Di Balai Wurare, para ahli strategi dan penulis kerajaan menyiapkan dokumen resmi untuk disampaikan kepada Ratu. Laporan lengkap tentang peluang keberhasilan, risiko yang harus dihadapi, cadangan strategi jika hal buruk terjadi, dan perkiraan waktu perjalanan. Setiap angka, setiap peta, setiap kalimat, semuanya diperiksa berkali-kali. Tribuana menginginkan presisi, bukan keberanian kosong. Namun, tekanan terbesar justru ada pada Gajah Mada sendiri. Ia sadar bahwa satu kesalahan kecil dapat menghancurkan bukan hanya ekspedisi, tetapi seluruh legitimasi sumpahnya. Ia mengingat kata-kata Ratu, jika sumpah ini hendak menjadi jalan menuju kejayaan, sumpah itu harus berdiri di atas fondasi negara. Dan ia memegang kata-kata itu erat-erat. Karena itu, setiap keputusan yang ia buat, setiap instruksi yang ia keluarkan, semuanya harus mampu menjawab satu pertanyaan. Apakah ini memperkuat negara?
Malam-malam panjang berlalu tanpa banyak tidur. Lampu-lampu minyak tetap menyala di ruang strategi istana, tempat peta Bali dibentangkan di atas meja besar. Analisis politik dalam negeri Bali dilakukan secara mendalam. Siapa penguasa setempat, bagaimana hubungan mereka dengan kerabat, apakah ada ketegangan internal yang dapat dimanfaatkan Majapahit, bagaimana posisi mereka dalam jaringan perdagangan Nusantara, dan siapa saja sekutu mereka. Semua itu dicatat dalam laporan yang semakin tebal, semakin rinci, semakin tajam. Saat laporan itu akhirnya siap, seluruh persiapan hampir mencapai titik tak bisa kembali. Kapal-kapal sudah dalam kondisi prima, prajurit sudah ditempa, jalur laut sudah dianalisis, logistik telah disusun, dan semangat negara telah menyatu dalam satu arah. Ketika Gajah Mada berdiri di pelataran Canggu, menatap kapal-kapal yang berjajar kokoh di bawah cahaya matahari sore, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dahulu sumpah itu hanya kata-kata yang ia ucapkan di Balai Agung, berani, lantang, namun belum memiliki bentuk nyata. Kini sumpah itu telah menjelma menjadi ratusan laki-laki, puluhan kapal, tumpukan persediaan, dan arah politik negara. Sumpah itu hidup, dan hidupnya ditopang oleh negara. Pada titik inilah Majapahit sebenarnya telah mengambil langkah pertama sebagai calon imperium. Bukan ketika kapal pertama berlayar, bukan ketika prajurit pertama menginjakkan kaki di pantai Bali, tetapi saat persiapan ini dimulai. Karena ketika negara telah menggerakkan seluruh mesinnya untuk sebuah visi, maka visi itu bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang sedang menunggu untuk diwujudkan. Majapahit berdiri di ambang sesuatu yang besar dan tidak ada langkah mundur yang mungkin setelah ini. Malam itu, langit Majapahit seperti kain hitam yang digantungkan dewa-dewa tanpa satupun bintang sebagai pelipur. Angin berhembus pelan menyusuri koridor panjang Kedaton, membawa aroma tanah lembab dan suara-suara jauh dari para prajurit yang sedang bersiap. Tidak ada pesta, tidak ada sorakan, tidak ada upacara besar, hanya keheningan tegang yang menggantung di atas negara yang hendak melangkah keluar dari zona aman sejarahnya. Ini adalah malam sebelum keputusan pertama Majapahit diuji oleh lautan dan peperangan. Malam ketika sumpah seorang Mahapatih berubah menjadi beban seluruh kerajaan. Di ruang-ruang pribadi para pejabat tinggi, lampu minyak tetap menyala meskipun mata mereka memerah karena letih dan cemas. Beberapa duduk memandangi dokumen laporan yang sudah sebenarnya tak perlu dibaca lagi. Mereka hanya mencari ketenangan dalam hal-hal yang akrab. Yang lain memilih berdiam diri, memejamkan mata sejenak sambil menimbang kemungkinan-kemungkinan. Apakah ekspedisi ini akan menjadi awal kejayaan Majapahit atau awal kejatuhannya? Para bangsawan yang sejak awal ragu terhadap sumpah Gajah Mada tidak bisa tidur. Mereka berbisik di balik pintu tertutup, menyusun skenario jika ekspedisi itu gagal dan apa yang bisa mereka lakukan untuk menghindari arus politik yang mungkin berubah sewaktu-waktu. Namun mereka juga sadar, jika ekspedisi itu berhasil, maka Gajah Mada tidak hanya akan naik lebih tinggi, tetapi juga tidak akan pernah bisa dijatuhkan. Malam itu, ketakutan mereka bercampur dengan rasa penasaran yang sulit digambarkan. Sementara itu, di barak-barak prajurit, suasana tidak jauh berbeda. Para prajurit muda membersihkan senjata mereka berkali-kali, lebih karena gugup daripada karena memang butuh dibersihkan. Beberapa menunduk dalam doa yang panjang, menyebut nama keluarga mereka satu persatu, berharap bisa pulang membawa kemenangan. Ada pula yang mencoba tidur, tetapi setiap kali memejamkan mata, lautan luas dan pantai asing Bali muncul seakan-akan menunggu mereka dalam mimpi yang belum sempat dimulai. Di ruang latihan kecil di dekat pelabuhan Canggu, beberapa prajurit senior berlatih gerakan sederhana, bukan untuk mempersiapkan kemampuan, tetapi untuk menenangkan pikiran. Suara hantaman kaki mereka ke lantai kayu bergema seperti jenderang perang yang dipukul dari kejauhan. Namun, di tengah semua kegelisahan itu, ada satu sosok yang berdiri sendirian, menyatu dengan bayangan malam, Gajah Mada. Ia berdiri di pelataran istana,
menghadap ke arah barat, arah di mana Bali berada. Wajahnya tegap, tetapi napasnya dalam. Ia tidak takut perang, ia tidak takut lautan, dan ia tidak takut kegagalan secara pribadi. Yang ia takutkan hanyalah satu hal, bahwa sumpahnya menjadi beban negara, alih-alih menjadi sayap yang mengangkatnya. Ia tahu bahwa sejak sumpah itu diucapkan, setiap langkahnya bukan lagi langkah seorang manusia, tetapi langkah negara. Jika ekspedisi pertama ini gagal, bukan hanya dirinya yang runtuh, seluruh struktur kepercayaan negara terhadap Sumpah Palapapa akan ikut hancur. Lawan politiknya akan mendapatkan bukti bahwa ia hanya seorang pemuda ambisius dengan mimpi yang lebih besar daripada kemampuannya. Gajah Mada menutup mata, membiarkan angin malam menampar wajahnya. Dalam sunyi, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Sumpah ini, apakah terlalu besar bahkan untukku?" Pertanyaan itu menggema dalam hatinya, namun tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Dalam keheningan itu, terdengar langkah pelan seseorang. Tribuwana Tunggadewi datang tanpa pengawal. Cahaya bulan tipis memantul di rambut gelung tinggi ratu, memperlihatkan ekspresi yang campuran antara kewibawaan dan beban pemimpin negara. Ia menghampiri Gajah Mada tanpa suara, berdiri di sampingnya, menatap arah yang sama. "Laut itu," ucap Tribuwana perlahan, "lebih banyak menelan ambisi manusia daripada mewujudkannya." Gajah Mada menunduk hormat. "Sri Ratu," katanya pelan, "hamba telah bersiap menghadapi apapun yang laut itu sembunyikan." Ratu memandangnya, matanya tajam, seperti seseorang yang telah lama belajar membaca bukan hanya wajah, tetapi isi hati para pemimpinnya. "Aku tahu," katanya, "tetapi ketahuilah, Mada, esok bukan hanya hari ujian bagi sumpahmu. Esok adalah hari ketika Majapahit diuji oleh masa depannya sendiri." Keduanya hening beberapa saat. Kemudian Tribuwana menambahkan, "Jika engkau berhasil, sumpah itu akan mengubah arah sejarah. Tetapi jika engkau gagal, negara harus menanggung akibatnya." Kata-kata itu bukan ancaman, itu adalah kenyataan. Dan kenyataan itulah yang membentuk para pemimpin besar. Gajah Mada menegakkan kepala. "Hamba tidak akan membiarkan sumpah ini menjadi beban negara." Tribuwana menatap dia dengan sikap yang sulit dijelaskan. Bukan senyum, bukan simpati, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan. Ia meletakkan tangan di bahu Gajah Mada, sesuatu yang jarang dilakukan kepada seorang pejabat manapun. "Pergilah dengan keyakinan. Aku sudah memilih arah. Kini engkau yang harus menggerakkan langkah pertama." Setelah Ratu kembali ke Kedaton, Gajah Mada masih berdiri lama di pelataran. Malam semakin pekat. Dari kejauhan, ia melihat pelabuhan Canggu yang dipenuhi siluet kapal dan obor yang menyala seperti titik-titik cahaya kecil. Kapal-kapal itu bukan hanya kayu dan tali, mereka adalah perwujudan sumpahnya. Dan di balik kegelapan, seolah-olah lautan memanggilnya, mengajak, menantang, menggoda. Ketika fajar akhirnya menyembul di ufuk timur, warna keemasan memecah langit malam. Di detik itu, Majapahit berubah. Ia bukan lagi kerajaan yang sekedar bertahan, ia menjadi kerajaan yang siap bergerak, siap menguji diri, siap menaklukkan tantangan pertama dari sumpah besar yang telah menggema ke seluruh penjuru negeri. Sumpah Palapa bukan lagi kata-kata, bukan lagi wacana, bukan lagi ambisi. Pada pagi itu, ia menjadi kenyataan yang siap berlayar. Ekspedisi pertama Majapahit telah menunggu.
dan tidak ada jalan kembali. Ekspedisi pertama Majapahit bukan sekadar perjalanan militer. Ia adalah fondasi awal dari visi besar yang telah diucapkan di Balai Agung. Di balik kapal-kapal yang bersandar di Canggu, di balik prajurit yang menyusung perbekalan, dan di balik laporan-laporan tebal yang menumpuk di hadapan ratu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Tekad sebuah negara untuk membuktikan dirinya. Tribuana Tunggadewi menempatkan Majapahit pada lintasan sejarah baru dengan keputusan yang tenang namun tegas. Gajah Mada memikul sumpah yang kini telah berubah menjadi kekuatan kolektif negara. Dan rakyat Majapahit secara sadar maupun tidak menjadi saksi awal dari sebuah perjalanan yang kelak akan mengubah peta politik seluruh Nusantara. Namun, semua itu baru permulaan. Langkah awal sudah diambil, dan langkah berikutnya adalah ujian nyata. Di kejauhan, bayangan Bali menunggu. Pulau yang indah, kuat, bebas, dan tak mudah ditaklukkan. Jika Majapahit berhasil menaklukkannya, maka suara sumpah palapa akan terdengar hingga jauh melampaui tembok istana. Jika gagal, maka sumpah itu akan dianggap kesombongan seorang pejabat muda yang melampaui batas. Disinilah kita menutup episode ini, di ambang fajar, ketika Majapahit bersiap meninggalkan zona nyaman dan memasuki lautan penuh ketidakpastian. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Jika kamu ingin menyaksikan bagaimana Majapahit menguji sumpahnya untuk pertama kali, jangan lewatkan episode berikutnya. Ekspedisi Bali, ujian pertama ambisi Majapahit. Subscribe channel Singgasana Doc agar tidak ketinggalan episode sejarah paling sinematis di Nusantara. Like video ini jika kamu percaya sejarah harus diceritakan seperti kisah epik. Komentar, menurutmu, jika kamu hidup pada masa itu, apakah Majapahit seharusnya menargetkan Bali sebagai langkah pertama? Terima kasih telah menonton. Kita bertemu di lautan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.